Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan audit sistem informasi section 02 mengenai alat dan teknik pengembangan sistem. Lanjutan dari section sebelumnya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen adalah suatu diagram yang digunakan, biasanya kita gunakan untuk mempermudah alir data yang disajikan dalam perancangan sistem. Jadi biasanya ketika kita mengembangkan satu sistem informasi atau merancang sebuah sistem, kita akan menggunakan banyak tool. Nah, salah satunya itu ada bagan alir dokumen. Di bagan alir dokumen ini ada beberapa analogi yang saya ambilkan. Jadi ada simbol dokumen, kemudian ada simbol proses manual. Bila simbol dokumen, dia menunjukkan dokumen yang digunakan untuk input dan output baik secara manual maupun komputerisasi. Saya hanya ambil sampling saja, karena biar kita bisa sama paham dan mengingatkan. Kemudian untuk proses manual, itu menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara manual. Kemudian ada simbol keyboard, menunjukkan keterangan input yang dimasukkan dengan keyboard. Kemudian hard disk, itu sebagai media penyimpanan dan menggunakan perangkat hard disk. Kemudian untuk penghubung, simbol yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari bagan alir yang terputus di halaman yang sama maupun di halaman yang lain. Biasanya kita kalau udah terbiasa kita gunakan ini secara bersama-sama untuk menyusun sistemnya. Berikutnya yaitu diagram alir data atau bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen adalah suatu diagram yang dalam penggunaannya dapat digunakan untuk mempermudah alir data yang disajikan dalam perancangan sistem. Biasanya bagan alir ada beberapa simbol yang saya jadikan contoh. Yang pertama adalah simbol external entity. Keterangannya adalah merupakan sumber atau tujuan dari aliran data dari atau ke sistem. Kemudian ada arus data atau data flow, itu menggambarkan aliran data. Kemudian ada proses. Proses ini keterangannya adalah proses yang atau fungsi yang mentransformasikan data masukan menjadi keluaran. Kemudian ada juga simpanan data atau store. Komponen ini yang berfungsi untuk menyimpan data atau file. Kemudian teman-teman juga biasa mengembangkan satu software itu pakai program flowchart. Biasanya kalau softwarenya udah jadi, kita akan membuat perancangan flowchartnya, atau biasanya kalau udah ada beberapa trik ya, beberapa programmer dia akan membuat flowchart di depan, kemudian execute programnya belakangan. Ada juga yang execute program kemudian flowchartnya baru disesuaikan. Apa itu program flowchart? Yaitu bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Kita ambil dari referensinya Profesor Jogianto di 2015. Itu simbolnya ada beberapa yang saya sampelkan, itu ada 3. Kemudian ada terminator, keterangannya digunakan untuk memberikan awal dan akhir suatu proses. Kemudian ada proses, kemudian menunjukkan proses dari operasi program komputer. Kemudian ada preparation atau keterangannya proses inisiasi dan pemberian harga awal. Berikutnya yang kita bahas adalah pengkodean. Kode ini biasa digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, masukkan data ke dalam komputer untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus. Tipe kode yang digunakan diantaranya sebagai berikut ya, ada banyak. Ini saya ambil beberapa hal. Ada kode mnemonik. Kode ini digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat, dasarnya seperti singkatan gitu. Misal ASP, Aris Setiaputra. Kemudian ada kode urut atau sequential code. Kode urut ini juga dinamakan kode seri ya. Merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode berikutnya. Contohnya 999, kemudian ada 888. Berikutnya kode blok atau block code. Kode blok mengklasifikasikan item ke dalam kelompok blok tertentu yang mencerminkan suatu klasifikasi tertentu atas dasar pemakaian maksimum diharapkan. Contohnya ada CL001 atau CH001. Kemudian ada kode group. Kode group merupakan kode yang berdasarkan field dan tiap-tiap field code mempunyai arti. CLQ001 atau CLQ002. Kemudian ada kode desimal. Kode desimal atau decimal code mengklasifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Atau dari angka 00 sampai 99 tergantung dari banyaknya kelompok. Contohnya nomor urutnya seperti itu, 9087365421.
Berikutnya kita bahas adalah mengenai kamus data. Kamus data atau kita biasa panggil dengan data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dengan menggunakan kamus data. Analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kita ambil referensinya dari Jogianto 2015. Kemudian kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap analis maupun pada tahap rancangan sistem. Kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan, dan database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada pada data flow diagram atau DFD. Arus data ini sifatnya adalah global. Isi kamus data biasanya banyak ya. Ini ada beberapa yang saya pilih. Yang pertama nama arus datanya. Kedua adalah alias atau nama lain dari data dapat dituliskan bila nama lain ada. Yang ketiga adalah bentuk data dapat berupa formulir, laporan tercetak, variabel, parameter, dan field. Yang keempat, arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan dari mana kemana data akan menuju. Yang kelima adalah penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data tersebut. Yang keenam, periode menunjukkan kapan terjadinya arus data ini. Yang ketujuh, volume yang perlu dicatat di kamus data adalah tentang volume rata-rata dan volume puncak dari arus data. Yang kedelapan adalah struktur data dapat menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data terdiri dari item-item tertentu. Biasanya beberapa hal ini yang ada dicantumkan dalam kamus data. Mungkin itu pembahasan kita hari ini untuk section 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.